Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Sagita dari kelas 1E PGSD dengan NIM 2006815. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu pendekatan struktural pada karya sastra. Pendekatan struktural merupakan kajian terhadap unsur pembentuk karya sastra. Tujuannya adalah menyatukan unsur yang ada untuk memperoleh makna secara total. Pendekatan struktural juga merupakan sebuah pendekatan dalam ilmu sastra yang cara kerjanya menganalisis unsur-unsur struktur yang membangun karya sastra dari dalam, serta mencari hubungan atau keterkaitan unsur satu dengan yang lainnya. Lalu, mengapa mempelajari pendekatan struktural menjadi materi yang sangat penting? Karena pada dasarnya karya sastra merupakan sebuah struktur, dan struktur tersebut berupa susunan unsur-unsur yang bersistem, di mana antar unsur tersebut terjadi hubungan timbal balik. Jadi, kesatuan unsur dalam sastra bukan hanya berupa kumpulan atau tumpukan hal-hal yang dapat berdiri sendiri, melainkan terdiri dari unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, mempelajari pendekatan struktural menjadi sangat penting dalam menganalisis karya sastra. Kajian struktural dilakukan agar setiap penelitian tidak mengabaikan elemen yang ada. Dengan demikian, jika menganalisis karya sastra dengan pendekatan struktural, maka unsur-unsur pembangun itulah yang menjadi objek utama. Hal tersebut merupakan ciri khas analisis struktural, karena dengan pendekatan ini, karya sastra dapat dikupas secara detail sesuai dengan fungsi sebuah unsur dalam karya sastra yang bersangkutan. Dalam suatu unsur sastra terdapat 3 hal pokok yang sangat penting. Yang pertama adalah gagasan keseluruhan, dalam artian bahwa bagian-bagian atau unsurnya menyesuaikan diri dengan seperangkat kaidah intrinsik yang menentukan baik keseluruhan struktur maupun bagian tertentu. Yang kedua adalah gagasan transformasi. Struktur itu menyanggupi proses transformasi yang terus-menerus memungkinkan pembentukan bahan-bahan baru. Yang ketiga, gagasan keteraturan, yaitu tidak memerlukan hal-hal yang di luar dirinya untuk mempertahankan prosedur transformasi. Struktur itu otonom terhadap rujukan sistem lain. Seperti yang telah dijelaskan pada pengertian pendekatan struktural, sebuah struktur sastra tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya. Hal ini sependapat dengan pendapat Hawkes dalam karyanya yang berjudul Jabrohim pada tahun 2012 halaman 69. Ia mengatakan, strukturalisme adalah cara berpikir dunia yang dikaitkan dengan persepsi dan deskripsi struktur, atau sebuah struktur yang unsurnya saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya. Sebuah unsur dalam teks sastra tidak mempunyai makna sendiri bila dipisahkan dengan unsur lainnya. Contohnya adalah ketika kita ingin membuat sebuah karya sastra seperti cerita pendek, cerita fabel, dan novel, karya tersebut tidak akan membentuk satu kesatuan yang utuh apabila hanya mengandung satu atau dua unsur saja. Setelah kita mengetahui tentang pengertian pendekatan struktural, langkah selanjutnya adalah cara melakukan pendekatan struktural itu sendiri. Langkah pertama adalah identifikasi unsur pada karya sastra itu sendiri. Unsur pertama adalah tema.
Tema merupakan ide atau makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Tema dalam hal ini menjadi dasar cerita atau inti cerita. Bentuk tema dibagi menjadi dua, yaitu tema mayor atau tema pokok dan tema minor atau tema tambahan. Yang selanjutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan orang atau pelaku cerita. Tokoh merujuk pada individu-individu yang ada dalam cerita. Berdasarkan segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh, tokoh dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tokoh utama atau tokoh yang paling banyak muncul, tokoh tambahan atau tokoh yang sedikit muncul, dan tokoh sampingan atau tokoh yang paling sedikit muncul. Selanjutnya adalah penokohan. Berbeda dengan tokoh, penokohan merupakan penggambaran mengenai tokoh atau pelaku dalam cerita. Penokohan dibagi menjadi dua, yaitu penokohan analitik atau penggambaran langsung pada tokoh, dan penokohan dramatik atau penggambaran melalui tokoh lain. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan urutan atau rangkaian peristiwa yang kemudian membentuk sebuah cerita. Berdasarkan urutan waktu, alur dibagi menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran atau alur maju mundur. Selanjutnya adalah latar. Latar merupakan lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Latar bisa berbentuk tempat, waktu, sosial, dan suasana. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam cerita atau cara pandang yang digunakan pengarang untuk menyajikan cerita. Ada dua macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Biasanya sudut pandang orang pertama ditandai dengan kata aku, dan sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata iya. Selanjutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang menggunakan bahasa untuk menyampaikan, menjelaskan isi atau maksud dan tujuan cerita. Gaya bahasa terbagi menjadi 4 jenis, yaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa sindiran, dan gaya bahasa penegasan. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan sesuatu yang disampaikan berupa pesan atau nilai moral yang ada dalam sebuah cerita. Amanat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan amanat tersurat atau dengan secara langsung, dan amanat tersirat atau tidak langsung. Setelah kita berhasil mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam karya sastra, langkah selanjutnya adalah menjelaskan bagaimana fungsi masing-masing unsur tersebut dalam menunjang makna keseluruhannya. Dan langkah terakhir adalah menyimpulkan bagaimana hubungan antar unsur itu sehingga secara bersamaan membentuk sebuah totalitas kemaknaan yang padu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.